Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di forum belajar bersama mata kuliah pengantar probabilitas. Oke, kita melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang himpunan dan tentang teori probabilitas atau kombinatorik dari modul 1 dan modul 2. Nah, sekarang kita melanjutkan ke modul 3 ya. Modul 3 itu tentang teori probabilitas. Jadi teori probabilitas ini atau peluang, nah itu masih berhubungan dengan modul 1 dan modul 2. Modul 1 himpunan, kemudian modul 2 kombinatorik. Nah, jadi di analisis kombinatorik modul 2 itu nanti akan berhubungan dengan peluang. Jadi ada beberapa soal peluang yang akan dikerjakan dengan cara kombinasi. Nah, yang pertama, di sini soal yang pertama, soal peluang dengan cara kombinasi. Nah, soalnya adalah sebuah kotak berisi 8 bola merah, 3 bola putih, dan 9 bola biru. Apabila akan diambil 3 bola secara acak, tentukanlah peluang yang pertama. Nah, ini model soal seperti ini kita kerjakan dengan cara kombinasi. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan jenis soalnya ya, jenis soalnya seperti apa. Sebenarnya dengan cara kombinasi atau cara rumus peluang pun hasilnya nanti akan sama, tetapi kita akan mencari cara yang termudah. Nah, di sini untuk soalnya, jadi satu kotak itu ada 8 bola merah, 3 bola putih, dan 9 bola biru. Jadi total keseluruhan bola di dalam kotak ini ada 20 ya, 8 tambah 3, 11, kemudian ditambah 9. Nah, jadi NS-nya itu ada 20. NS-nya sama dengan 20. Kemudian di sini pertanyaannya yang pertama, tentukanlah peluang semuanya terambil bola merah. Nah, di sini berarti kan kita pernyataannya di sini adalah yang diambil 3 bola secara acak. Nah, berarti ketiga bola dari keseluruhan 20 bola. Nah, ternyata di sini yang pertama yang ditanyakan adalah kesemuanya ketiga bolanya yang terambil adalah bola merah. Nah, di sini untuk rumusnya kita pakai kombinasi, berarti C 3 bola merah dari keseluruhan 8 bola merah dibagi C 3 bola yang diambil dari keseluruhan total semua bola, yaitu ada 20. Nah, berarti kita pakai rumus kombinasi, kita balik lagi ke modul 2. Nah, rumus kombinasi kan N faktorial, nah ini N-nya adalah 8, nah kemudian R-nya sama dengan 3. Jadi N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial. Ini pernah saya katakan sebelumnya untuk mengingat-ingat kembali tentang rumus kombinasi ya. Jadi di sini nanti rumus kombinasi itu akan kita pakai di peluang. Nah, di sini berarti yang pertama, 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 dikurangi 3 faktorial, kemudian dibagi lagi yang ini kombinasi 3 bola yang diambil dari kesemua total bola, yaitu 20. 20 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 20 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 56 per 1140 atau 14 per 285. Nah, ini mau dirubah lagi ke dalam bentuk desimal juga boleh di sini. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan di sini apa yang ditanyakan, kemudian pernyataannya apa. Nah, di sini pernyataannya adalah pengambilan bola secara acak. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah paling tidak terambil satu bola putih. Nah, dari ketiga bola ini setidaknya ada satu bola putih yang terambil. Nah, berarti atau bisa kita nyatakan dengan 1 dikurangi peluang tidak ada bola putih yang terambil. Nah, di sini bola putihnya adalah jumlahnya ada 3. Nah, berarti 1 dikurangi ini sama saja dengan P komplement ya. Nah, 1 dikurangi C 3 bola yang terambil dari ke-17, kemudian dibagi. Nah, tadi kan di sini bola putihnya jumlahnya ada 3. Nah, berarti dari ke-20 bola kita kurangi 3 karena tidak ada bola putih yang terambil. Nah, berarti di sini sisa bolanya adalah 17. Nah, C 3 dari 17 bola dibagi C 3 dari 20 bola sama dengan 1 dikurangi, caranya sama, rumus kombinasi 17 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 17 dikurangi 3 faktorial, dibagi lagi 20 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 20 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 1 dikurangi 680 dibagi 1140. Sama dengan 1 dikurangi 54 per 57 sama dengan 23 per 57. Kemudian soal berikutnya adalah terambil masing-masing satu bola. Nah, berarti di sini karena 3 bola yang diambil secara acak, di sini berarti kan ada merah, putih, dan biru. Nah, otomatis di sini kita ambil 1 merah, 1 putih, dan 1 biru.
Nah, berarti peluangnya atau kombinasinya yang pertama, dari total keseluruhan bola merah ada 1, yaitu kombinasi 1 dari 8 bola merah, kemudian dikalikan kombinasi 1 dari total 3 bola putih, kemudian dikali lagi 1 bola biru, yaitu kombinasi 1 dari 9 bola biru. Kemudian kita bagi dengan total keseluruhan bola. Tadi total keseluruhan bola yang diambil adalah 3 dari 20 total bola yang ada, C3, 20. Nah, caranya sama, kita gunakan dengan cara kombinasi. Nah, berarti 8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 8 dikurangi 1 faktorial. Dikalikan yang kedua, kombinasi yang kedua, 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 dikurangi 1 faktorial. Kemudian dikalikan kombinasi yang ketiga, 9 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 9 dikurangi 1 faktorial. Nah, setelah kita kalikan, dibagi dengan kombinasi total keseluruhan bola. Tadi total keseluruhan bolanya adalah 20 faktorial, dibagi 3 faktorial dikali 20 dikurangi 3 faktorial. Nah, di sini sama dengan 8 kali 3 kali 9 dibagi 6, 8, 40 dibagi 6. Nah, atau sama dengan peluangnya 216 dibagi 1140, atau kita sederhanakan lagi menjadi 18/95, atau bisa disederhanakan lagi menjadi bilangan desimal. Kemudian soal yang berikutnya, terambil berturut-turut bola merah, putih, biru jika pengambilan dilakukan satu persatu tanpa pengembalian. Nah, di sini berarti kita langsung tanpa menghitung kombinasinya. Nah, karena di sini pengambilannya dilakukan satu persatu tanpa pengembalian, berarti kita langsung ke total bola yang ada, yaitu yang pertama 8 bola merah, berarti 8/20 dari total keseluruhan, dikalikan yang bola putih 3/20, kemudian dikali 9/20, sama dengan 216/6.840. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 3/95. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi bilangan desimal. Nah, itu untuk soal pertama tentang peluang dengan cara perhitungan kombinasi. Kemudian yang kedua, yang kedua di sini tentang pelemparan dadu. Nah, mungkin yang kemarin sudah mengikuti kelas metode statistika 1, mungkin teman-teman sudah melihat atau membaca ya tentang soal-soal peluang seperti ini. Sebenarnya prinsipnya sama dengan metode statistika 1 yang kemarin kita bahas, itu soal-soal peluang sebenarnya sama prinsipnya. Bisa pakai cara kombinasi, bisa dengan rumus langsung. Nah, di sini misalkan contoh soal yang kedua. Suatu percobaan dilakukan dengan cara melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Jika A adalah kejadian jumlah mata dadu 9 dan B adalah kejadian muncul mata dadu 6. Maka yang pertama tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, di sini teman-teman buat dulu ruang sampelnya. Karena di sini 2 buah dadu yang dilemparnya secara bersamaan, berarti kita punya dadu 1 dan dadu 2. Nah, di sini kita buat ruang sampelnya. Jadi ini misalkan dari mata dadu pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu muncul mata dadunya 1-1, kemudian muncul mata dadu 1-2. Nah, setelah kita buat ruang sampelnya, ternyata jumlah ruang sampelnya adalah 36. Atau kalau misalkan kita buat mata dadu kan ada 6. Nah, di sini dilempar sebanyak 2 kali. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah, nah ini ruang sampelnya, berarti tadi kita buat dulu ruang sampelnya. Kemudian yang kedua, hitunglah peluang A dan peluang B. Kita lihat di sini pernyataannya adalah jika A adalah kejadian jumlah mata dadu 9. Nah, berarti kita lihat dari ruang sampel tadi. Nah, yang A, ruang sampelnya adalah 36, 45, 54, 63. Nah, di sini kan tadi A adalah kejadian muncul mata dadu sama dengan 9. Nah, berarti ini adalah ruang sampel untuk A. Dan NA sama dengan 4. Nah, di sini jumlah dari ruang sampel A ada 4. Nah, berarti untuk menghitung peluangnya di sini kita sudah lebih mudah ya. Kan di sini rumus umum dari peluang. Rumus umum dari peluang adalah PA sama dengan NA dibagi NS, atau jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampel. Nah, tadi di sini jumlah kejadian A-nya adalah 4 dibagi jumlah ruang sampelnya 36, jadi 4/36 sama dengan 1/9. Kemudian B di sini adalah kejadian muncul mata dadu 6. Nah, berarti di sini bukan jumlah ya, jadi teman-teman harus memperhatikan apa pernyataannya. Kalau yang tadi yang pertama kan jumlah mata dadu 9. Nah, berarti kita harus jumlahkan nih dari pelemparan pertama dan pelemparan kedua. Nah, kalau B di sini adalah kejadian muncul mata dadu 6. Nah, berarti ini bukan jumlah ya, tetapi dari pelemparan pertama dan pelemparan kedua itu ada muncul mata dadu 6.
bisa sekali atau 2 kali. Nah, berarti di sini untuk B-nya, ruang sampelnya berarti 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 yang ada angka 6-nya. Nah, berarti di sini kan sudah menyatakan bahwa mata dadu 6 itu muncul, maupun di pelemparan pertama atau di pelemparan kedua. Nah, ini 66, 61, 62, 63, 64, 65. Nah, setelah kita lihat ruang sampelnya, berarti di sini jumlah ruang sampel B adalah sama dengan 11. Nah, berarti di sini PB sama dengan caranya sama seperti yang A tadi, PB sama dengan jumlah kejadian B dibagi jumlah total ruang sampel. Tadi jumlah kejadian B-nya adalah 11 kali dibagi 30, 36 adalah ruang sampelnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu hitunglah PA irisan B. Nah, ini soal-soal seperti ini sebenarnya soal-soal yang umum yang sering ditanyakan ya selama diskusi tuton ataupun tugas nanti. Nah, biasanya di ujian-ujian pun di sini soal-soal peluang yang simpel ini, yang sederhana di sini biasanya sering ditanyakan. Nah, kemudian soal berikutnya adalah hitunglah PA irisan B. Nah, di sini kita cari dulu irisannya. Nah, di sini kan A irisan B, berarti kita lihat ke ruang sampel A dan ruang sampel B, kejadian A dan kejadian B. Kita cari, yang merupakan kejadian A juga terjadi di kejadian B. Nah, ini 36, nah kemudian 6 dan 63. Jadi yang ada di kejadian A, ada juga di kejadian B. Nah, A irisan B sama dengan 36 dan 63. Jadi kejadian ini terjadi di A juga terjadi di B, itu sama dengan 2. Nah, ini berarti N-nya, NA irisan B-nya sama dengan 2. Nah, kemudian berarti untuk mencari peluang PA irisan B-nya itu sama caranya seperti cara yang, soal B tadi. Berarti NA irisan B dibagi NS. NA irisan B-nya tadi adalah 2 dibagi jumlah ruang sampelnya sama dengan 36. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/18 atau mau dirubah ke desimal juga boleh. Nah, bagaimana kalau misalkan A irisan B-nya itu tidak ada? A irisan B-nya itu sama dengan himpunan kosong. Nah, berarti kalau A irisan B sama dengan himpunan kosong, nah di sini A irisan B sama dengan himpunan kosong. Atau A irisan B-nya ini tidak ada nilainya, sama dengan 0. Kalau ini kan ada, A dan B mempunyai 2 kejadian yang sama. Nah, kalau A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong, berarti kita tinggal mencari PA irisan B-nya. Nah, ini berarti merupakan kejadian yang saling bebas, kalau dia merupakan, irisannya himpunan kosong. Nah, berarti untuk mencari PA irisan B-nya, kita tinggal kalikan PA PA dikali PB. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya, di sini biasanya banyak yang keliru untuk mengerjakan soal ini, soal, peluang irisan dan peluang gabungan. Nah, di sini kalau nilai irisannya ada, berarti kita hitung seperti rumus peluang biasa. Jadi PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS. Karena di sini nilai irisannya itu ada, jumlah irisannya itu sama dengan 2. Kalau misalkan di sini A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong, atau A irisan B-nya itu tidak ada, berarti dia merupakan kejadian saling bebas. Nah, itu rumusnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Jadi kita tinggal mengalihkan dari peluang A dengan peluang peluang B. Nah, kemudian yang bagian D itu hitung PA gabungan B. Nah, tadi kalau untuk irisan itu kejadian bebas, kalau untuk gabungan itu sama, ada kejadian saling lepas dan tidak saling saling lepas. Nah, di sini karena A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong atau A irisan B-nya itu ada nilainya ini. Nah, A irisan B-nya kan ada nilainya sama dengan 2. Nah, maka untuk menghitung PA gabungan B-nya kita pakai rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Tadi PA-nya adalah 1/9, PB-nya 11/36 dikurangi PA irisan B-nya 1/18 sama dengan 13/36. Nah, bagaimana kalau misalkan A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong? Nah, berarti untuk mencari PA gabungan B-nya, kalau ya, misalkan A irisan B-nya itu himpunan kosong, berarti untuk mencari PA gabungan B, nah, itu kita jumlahkan PA ditambah PB. Nah, itu untuk membedakan. Jadi teman-teman lihat dulu ya, irisannya ada atau tidak. Nah, kalau irisannya ada, berarti kita pakai rumus rumus umum untuk mencari irisan. Kalau misalkan irisannya tidak ada, untuk mencari peluang irisannya kita kalikan. Nah, untuk gabungannya pun sama. Kalau A irisan B-nya himpunan kosong, berarti kita tinggal jumlahkan peluang A ditambah peluang peluang B. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami sampai sini?
sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya tentang peluang bersyarat. Oke, saya lanjut ya, karena nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini selain peluang-peluang yang tadi, yang sesimpel dan sesederhana tersebut, kita, biasanya yang sering ditanyakan di dalam soal-soal tuton maupun soal-soal diskusi atau tugas nanti itu tentang peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat ini, eee, rada lumayan sebenarnya berat juga enggak ya, kalau kita sudah memahami rumus awalnya, nah biasanya yang ditanyakan itu soalnya rada-rada acak. Nah, jadi kita tinggal, bolak-balik rumus sebenarnya gitu. Nah, untuk yang semester kemarin kan saya juga sebenarnya, pegang ini ya, mentor pengantar probabilitas. Nah, banyak teman-teman yang masih, kebingungan. Sebenarnya rumus rumus awalnya itu sama, jadi biasanya yang diketahuinya itu dibalik. Jadi soalnya seperti diacak. Nah, jadi kita tinggal lihat aja yang diketahuinya apa, dimasukkan ke rumus. Nah, kemudian kalau yang tadinya dibagi kan bisa dikali. Nah, sebenarnya tinggal dibalik-balik saja. Nah, misalkan ini soal yang ketiga ya, ini tentang peluang bersyarat. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan nanti. Suatu perusahaan asuransi percaya bahwa orang dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu rawan kecelakaan dan tidak. Nah, sebelumnya di sini peluang bersyarat itu merupakan 2 kejadian, misalkan kejadian pertama itu akan terjadi apabila kejadian kedua sudah diketahui terjadi. Jadi dia, bersyarat ya, jadi berhubungan dengan kejadian sebelumnya. Nah, di sini soalnya statistik menunjukkan bahwa orang yang rawan kecelakaan akan celaka dalam 1 tahun ini dengan peluang 0,5. Nah, di sini berarti kita punya satu kejadian, yaitu, kejadian orang yang rawan kecelakaan. Nah, di sini kan kita berarti punya, kita garis bawahi di sini nih, kejadiannya apa dulu, yang pertama, orang yang rawan kecelakaan akan celaka. Nah, berarti ini sama saja dia, peluang bersyaratnya nih 0,5. Jadi kita punya kejadian yang pertama, yaitu orang yang rawan kecelakaan, nah atau kejadian rawan kecelakaan dan kejadian akan celaka. Nah, di sini peluangnya adalah 0,5. Sedangkan peluang untuk orang yang bukan rawan kecelakaan, nah ini kan berarti bisa kita katakan sebagai komplemennya, dalam 1 tahun ini adalah 0,1. Jika diasumsikan 30% populasi adalah rawan kecelakaan, menurut Anda berapa peluang seorang poli asuransi akan mengalami kecelakaan dalam 1 tahun tertentu? Nah, untuk teman-teman di sini yang sudah, melihat video untuk modul 3 yang sudah saya jelaskan, nah itu soal peluang bersyarat itu untuk di modul 3 ya, modul 3 KB2. Nah, itu teman-teman perlu diperhatikan tuh. Misalkan contoh 3 halaman 321. Nah, nanti soal-soal tuton itu mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti itu. Contoh 3 halaman 3.21 itu saya, sudah jelaskan secara detail ya di video yang sudah saya berikan di modul 3. Nah, di sini kita lanjut ya. Nah, di sini misalkan untuk penyelesaiannya kita misalkan yang pertama, A adalah kejadian rawan kecelakaan tadi di sini. A adalah kejadian rawan kecelakaan dan B adalah kejadian akan celaka. Nah, di sini kita kemudian diketahui yang pertama. Nah, yang pertama di sini orang yang rawan kecelakaan akan celaka. Nah, jadi di sini merupakan PB bersyarat A. Jadi dia akan celaka karena dia rawan kecelakaan. Nah, di sini peluangnya adalah 0,5. Jadi PB bersyarat A sama dengan 0,5. Nah, jadi di sini keterangannya adalah kejadian orang yang rawan kecelakaan akan celaka. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah PB bersyarat A komplement sama dengan 0,1. Nah, ini 0,1 yaitu keterangannya kejadian orang yang bukan rawan kecelakaan akan celaka. Jadi di sini A komplement. Jadi dia, eee, kejadian orang yang bukan rawan kecelakaan. Ini berarti kita pakai A komplement. Nah, kemudian PA di sini populasinya kita anggap sebagai PA, yaitu, kejadian yang rawan kecelakaan. PA sama dengan 30% atau 0,3. Nah, kemudian kita membutuhkan lagi di sini A komplement. PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA, 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah peluang seorang poli asuransi akan mengalami kecelakaan atau di sini kita cari adalah PA bersyarat B. Nah, di sini kita gunakan rumus, teorema Bayes ya. Nah, teorema Bayes itu rumus Bayes ada di halaman 3.19. Nah, di situ contoh-contoh soalnya banyak. Nah, biasanya yang sering ditanyakan itu di tugas maupun diskusi itu selalu tentang teorema Bayes ini. Jadi teorema Bayes ini atau rumus Bayes ini berhubungan dengan peluang bersyarat. Nah, yang pertama kita kita kan akan mencari PA bersyarat B.
Nah, berarti PA bersyarat B itu sama dengan, nah ini saya lupa menuliskan satu langkah di sini, sama dengan PA irisan B dibagi PB. Nah, harusnya langkahnya ini dulu ya, PA irisan B sama dibagi PB, nah baru sama dengan PA irisan B itu sama dengan PB bersyarat A dikali PA. Nah, ini sebenarnya kan untuk membulak-balik rumus ini kan ini sebenarnya ada di modul ya. Jadi kalau teman-teman yang diketahuinya PA irisan B, berarti PA irisan B itu adalah PB bersyarat A dikali PA. Atau kalau misalkan yang dicari adalah PB bersyarat A. PB bersyarat A berarti PA irisan B bagi PA. Jadi sebenarnya kita tinggal membolak-balik rumus. Nah, kemudian kita langsung ya, PA bersyarat B sama dengan PB bersyarat A dikali PA. Nah, PB di sini kita uraikan. Nah, PB-nya diuraikan di sini. Nah, biasanya ada soal juga yang ditanyakannya itu cukup sampai PB. Nah, misalnya ada yang ditanyakan, misalkan di sini berarti PB-nya adalah berapa peluang kejadian akan celaka dalam 1 tahun tersebut. Berarti yang kita cari adalah cukup cukup PB. Nah, karena di sini yang dicari adalah berapa peluang poliasuransi akan mengalami kecelakaan. Berarti poliasuransi ini kita misalkan dengan orang yang kejadian rawan kecelakaan. Nah, berarti di sini PA bersyarat B sama dengan ini kita turunkan PB bersyarat A dikali PA dibagi PB itu kita uraikan. PB-nya sama dengan PB bersyarat A dikali PA ditambah PB bersyarat A komplement dikali PA komplement. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya tadi. Nah, PB bersyarat A-nya 0,5 dikalikan PA-nya 0,3 dibagi PB bersyarat A dikali PA. PB bersyarat A 0,5 dikali 0,3 ditambah kemudian PB bersyarat A komplemennya 0,1 dikali PA komplemennya sama dengan 0,7 sama dengan 15/22 atau kita bulatkan menjadi 0,681. Nah, itu untuk contoh peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat dengan menggunakan teorema Bayes. Kalau untuk yang simpelnya teman-teman bisa lihat contoh. Nah, di sini di peluang bersyarat pun kita eh, diwajibkan memahami kejadian bebas atau kejadian independen. Seperti tadi contoh yang kedua ini, soal yang kedua. Jadi nanti akan berhubungan dengan kejadian bebas atau kejadian independen. Nah, sampai segini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sebelum kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal yang keempat. Ini biasanya soal-soalnya muncul di soal tugas nih yang agak-agak panjang seperti ini. Nah, di sini soalnya suatu program pelatihan mengharuskan untuk memilih seorang warga yang akan mewakili suatu desa. Berdasarkan data desa diketahui jumlah warga RW 01 adalah 400 jiwa dengan tingkat pendidikan akhir 5% sarjana, 80% SSLTA, 15% lainnya. Kemudian jumlah warga RW 02 ada 250 jiwa dengan pendidikan akhir 10% sarjana, 80% SLTA, 10% lainnya. Jumlah warga RW 03 ada 350 jiwa dengan pendidikan akhir 15% sarjana, 70% SLTA, 15% lainnya. Jika satu orang warga dipilih secara acak untuk mewakili desa tersebut, maka hitunglah peluang warga yang terpilih mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, di sini kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Tadi yang diketahuinya ada 3 RW, RW 1, RW 2, dan RW 3. Kemudian kita lihat di sini peluang untuk setiap RW. Nah, di sini kan ada 400 jiwa. Nah, RW 1 ada 400, RW 2 250, kemudian RW 3 juga ada 350. Jadi totalnya ada 1000 jiwa. Jadi dari RW 1, RW 2, dan RW 3 itu ada 1000 jiwa. Karena di sini belum diketahui peluangnya, maka kita cari dulu peluangnya. Jadi untuk peluangnya yang pertama, berarti N RW 1 dibagi total keseluruhan jiwa. RW 1 ada 400 jiwa dibagi 1000 sama dengan 0,4. Kemudian untuk peluang RW 2 juga sama, 250 jiwa dibagi total keseluruhan jiwanya ada 1000. 250 dibagi 1000 sama dengan 0,25. Kemudian untuk peluang RW 3 ada 350 jiwa dibagi total keseluruhan jiwanya 1000. 350 dibagi 1000 sama dengan 0,335. Nah, kemudian di sini kita lihat juga apa yang diketahui. Nah, yang diketahuinya di sini adalah probabilitas pendidikan akhir sarjana dari setiap RW. Karena di sini kita fokusnya ke yang ditanyakan yang pertama ya, yang mempunyai pendidikan akhir sarjana. Jadi peluang warga yang terpilih. Berarti kita di sini fokus ke yang hanya pendidikan akhir sarjana. Nah, di sini PS bersyarat 1, berarti dia
peluang, yang merupakan probabilitas pendidikan akhir sarjana dari RW 1. Nah, itu tadi peluangnya adalah 5% atau 0,05. Kemudian yang probabilitas dengan pendidikan akhir sarjana dari RW 2 ada 10% di sini atau 0,1. Kemudian probabilitas yang mempunyai pendidikan akhir sarjana dari RW 3 ada 15% atau 0,15. Nah, ini kita buat tabel seperti ini atau teman-teman bisa membuat pemisahan untuk mengetahui dari masing-masing, peluang atau probabilitas itu untuk memudahkan kita menghitungnya ya. Nah, kemudian yang pertama, hitunglah peluang warga yang terpilih mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, tadi kan kita di sini untuk probabilitas pendidikan akhir sarjana kita misalkan dengan PS. Nah, di sini berarti untuk mencari PS, nah berarti P1 dikali PS bersyarat 1 ditambah P2 dikali PS bersyarat 2 ditambah P3 dikali PS bersyarat 3. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di soal nomor 3, ada kalanya kita hanya disuruh mencari nilai PB ini. Nah, nilai satu kejadian. Nah, dengan mengetahui probabilitas bersyarat, kita juga akan bisa mengetahui, peluang dari suatu kejadian tersebut. Nah, ini kan yang dicari adalah peluang pendidikan akhir akhir sarjana. Nah, berarti kita tinggal kalikan P1 dikali PS bersyarat 1 ditambah P2 dikali PS bersyarat 2 ditambah P3 dikali PS bersyarat 3. Nah, jadi ini sebenarnya rumus teorema Bayes kita kita acak-acak ya di sini. Nah, berarti P1-nya 0,4 dikali 0,05 ditambah 0,25 dikali 0,1 ditambah 0,35 dikali 0,15 sama dengan peluangnya 0,0975. Nah, itu untuk mencari peluang, nah ini peluang warga yang terpilih mempunyai pendidikan akhir sarjana. Jadi ini total peluangnya ya dari misalkan RW 1, RW 2, dan RW 3. Kemudian yang B, hitunglah peluang warga yang terpilih berasal dari RW 1 jika diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Berarti ini kebalikannya dari apa yang diketahui. Tadi kan yang diketahuinya PS bersyarat 1, sekarang yang kita cari adalah P1 bersyarat S. Jadi dia dari RW 1 tetapi dia mempunyai pendidikan akhir sarjana. Ini kan jika diketahui, jadi bersyarat, nah bersyarat dengan yang diketahuinya adalah mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, berarti sama dengan P1 dikali PS bersyarat 1 dibagi dibagi PS atau P1 irisan PS dibagi PS. Nah, di sini berarti P1-nya tadi 0,4 dikalikan PS bersyarat satunya 0,05 dibagi PS-nya. Nah, di sini kita udah mencari PS-nya. Nah, di bagian A, PS-nya tadi adalah 0,0975. Kita tinggal masukkan angkanya, 0,4 dikali 0,05 dibagi 0,0975, sama dengan 8/39 atau 0,205. Nah, tadi kan kalau di soal 2 kita belum diketahui nih nilai nilai PB-nya, maka kita urai dulu di sini. Nah, sedangkan untuk soal yang keempat di sini, soal yang pertamanya malah disuruh dicari dulu nilai PS-nya. Nah, ini malahan kita memudahkan. Nah, kemudian yang ketiga, hitunglah peluang warga yang terpilih berasal dari RW 2 jika diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, berarti yang bagian C yang kita cari adalah P2 bersyarat S. Kita cari dulu di sini P2-nya. P2-nya balik lagi, kita lihat tadi P2-nya adalah 0,25, kemudian dikali PS bersyarat 2-nya 0,1, dibagi jumlah total PS-nya adalah 0,0975 sama dengan 10/39 atau 0,256. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, P3 bersyarat S. Nah, di sini berarti peluang warga yang terpilih dari RW 3 jika diketahui mempunyai pendidikan akhir sarjana. Nah, berarti P3 dikali PS bersyarat 3 dibagi PS. P3-nya tadi 0,35, kemudian dikali PS bersyarat 3-nya 0,15 dibagi PS-nya adalah 0,0975 atau 7/13. Nah, di sini sama dengan 0,5338. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dari P1S, nah kemudian P2S, ini kalau kita jumlahkan, peluang bersyaratnya itu sama dengan 1. Jadi 0,205 ditambah 0,256, ditambah lagi 0,538 itu sama dengan 1. Jadi peluang bersyarat dari RW 1, RW 2, dan RW 3 itu kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Nah, itu balik lagi ke teorema teorema Bayes atau rumus Bayes. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan di sini, biasanya banyak yang salah, atau yang keliru ya untuk menghitungnya. Nah, biasanya banyak di sini nanti dapat hasilnya itu 1, berapa. Nah, di sini kan, kita sedang membahas probabilitas atau peluang. Nah, di sini aksioma dari peluang itu, nah itu aksioma dari peluang itu P-nya itu harus
kurang dari sama dengan satu. Jadi nilainya itu tidak boleh lebih besar dari sama dengan tidak boleh lebih besar dari sama dengan satu. Jadi biasanya nilainya itu, bilangan desimal tetapi kurang dari satu. Nah, sedangkan di sini kalau kita jumlahkan total keseluruhan peluang peluang bersyarat di sini itu sama dengan satu. Nah, mungkin itu beberapa soal-soal, untuk probabilitas dan peluang bersyarat. Nah, silakan teman-teman pelajari lagi. Di video pembahasan modul 3 pun saya sudah, bahas beberapa soal ya yang ada di modul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas sebelum saya tutup? Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Nanti saya share untuk, PDF-nya ini. Terima kasih. Tidak jauh sama materi statistik kemarin. Iya, karena dari modul 1 sampai 4. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan metode statistik. Nanti teman-teman setelah mengambil, pengantar probabilitas, mungkin nanti akan ngambil pengantar statistik matematis. Nah, itu juga tidak akan jauh berbeda dengan pengantar probabilitas. Nah, di sini makanya saya tekankan untuk, memahami tentang pengantar probabilitas, karena nanti untuk teman-teman yang prodi matematika, kan nanti ada pengantar statistik matematis. Nah, itu akan merupakan, mata kuliah, pengampu TAP nanti ya. Jadi PSM itu nanti salah satu mata kuliah yang akan kita ambil di tugas akhir program. Nah, makanya dari awal kita belajar untuk mendalami materi dari pengantar probabilitas. Oke, saya tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, meskipun hanya 4 orang di sini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Saya tutup ya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.